Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya Yuni Marlina sebagai moderator. Kedua, Dia Ayu Cesti Maharani. Selanjutnya ada Alda Lovita Indah Dwiyanti, Ragil Bimantara. Yang terakhir Rizky Hendrawan. Dengan materi sistem komunikasi massa, definisi komunikasi massa, dan faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi halayak pada komunikasi massa. Saya akan menjelaskan definisi media massa. Komunikasi massa diartikan sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah halayak yang tersebar, heterogen dan anonim melalui media cetak atau media elektronik sehingga pesan yang sama dapat disampaikan secara serempak dan sesaat. Atau dengan kata lain, komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan yang berlangsung di mana pesanannya dikirim dari sumber yang melembaga kepada halayak yang sifatnya massal melalui alat-alat yang bersifat mekanis. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alda. Kepada Alda dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Yuni. Karena perbedaan teknis, maka sistem komunikasi massa juga mempunyai karakteristik psikologi yang khas dibandingkan dengan sistem komunikasi interpersonal. Hal ini tampak pada yang pertama ada pengendalian arus informasi. Pengendalian arus informasi berarti mengatur jalannya pembicaraan yang disampaikan dan diterima pada komunikasi massa. Seseorang komunikator mengendalikan arus informasi sehingga menunjang persuasi yang efektif. Komunikator sulit untuk menyesuaikan pesannya dengan reaksi komunikan. Selanjutnya ada umpan balik. Umpan balik adalah pesan yang dikirim kembali dari penerima ke sumber, memberitahu sumber tentang reaksi penerima dan memberikan landasan pada sumber untuk memberikan reaksi selanjutnya dalam komunikasi massa umpan balik atau feedback. Selanjutnya ada stimulasi alat indera. Dalam komunikasi massa, stimulasi alat indera bergantung pada media massa yang digunakan. Selanjutnya ada proporsi unsur isi dengan hubungan. Dalam komunikasi massa, lebih menekankan isi pesan dibandingkan dengan hubungan yang terjadi pada proses berkomunikasi berlangsung. Dengan kata lain, dalam komunikasi, lebih menekankan apa yang menjadi isi pesan dibandingkan dengan bagaimana menyampaikan pesan tersebut berlangsung. Itulah materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ragil. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi dari Alda, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi khalayak pada komunikasi massa. A. Teori De Fleur dan Balrucki tentang pertemuan dengan media. Menurut De Fleur dan Balrucki, faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi orang terhadap media massa meliputi 1. Organisasi personal, psikologis individu seperti potensi biologis, sikap, nilai kepercayaan, serta bidang pengalaman yang berbeda pada setiap individunya. Perbedaan ini dapat menyebabkan pengaruh media massa yang berbeda pula. 2. Kelompok-kelompok sosial di mana individu menjadi anggota yang mempunyai reaksi pada stimuli tertentu cenderung sama. Setiap anggota dalam suatu kelompok cenderung memiliki kisi komunikasi yang sama dan akan memberi respon kepadanya dengan cara yang hampir sama pula. 3. Hubungan-hubungan interpersonal pada proses penerimaan, pengelolaan, dan penyampaian informasi. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Rizky Hendrawan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Ragil. Yang pertama B. Pendekatan motivasional dan gratification. Menurut pendekatan ini, perbedaan motif dalam konsumsi media massa menyebabkan kita bereaksi pada media massa secara berbeda pula. Secara garis besar terdapat dua motif, yaitu motif kognitif dan gratifikasi media. Pada kelompok kognitif yang berorientasi pada pemeliharaan keseimbangan, McGuire menyebut 4 teori, yaitu yang pertama teori
konsistensi, menekankan kebutuhan individu memiliki orientasi eksternal pada lingkungan. Komunikasi massa mempunyai kecenderungan menyampaikan informasi yang menguncangkan, tetapi pada yang saat sama, karena individu mempunyai kebebasan untuk memilih isi media. Media massa memberikan banyak peluang untuk memenuhi kebutuhan akan konsistensi. Yang kedua, teori atribusi. Memandang individu sebagai psikolog amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya. Respon yang kita berikan pada suatu peristiwa akan tergantung pada interpretasi kita terhadap peristiwa tersebut. Yang kedua, teori kategorasi menjelaskan upaya manusia untuk memberikan makna tentang dunia berdasarkan kategori internal dalam diri kita. Isi komunikasi massa yang disusun berdasarkan alur-alur cerita yang tertentu dengan mudah disimulasikan pada kategori yang ada. Yang ketiga, teori objektifikasi menekankan upaya manusia untuk memberikan makna tentang dunia berdasarkan hal-hal eksternal, menyatakan bahwa kita mengambil kesimpulan tentang diri kita dan perilaku yang tampak. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Testi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Ripski, yaitu ada motif efektif dan gravifikasi media. Teori yang berkaitan dengan motif ini antara lain ada teori reduksi tegangan, memandang manusia sebagai sistem tegangan yang memperoleh kepuasan pada pengurangan tegangan. Menurut kerangka teori ini, komunikasi massa menyalurkan kecenderungan deskriptif manusia dengan penyajian peristiwa-peristiwa atau adegan kekerasan. Yang kedua ada teori ekspresif, menyatakan bahwa orang memperoleh kepuasan dalam mengungkapkan eksistensi dirinya, menampakkan perasaan dan keyakinan dirinya. Komunikasi massa mempermudah orang untuk berfantasi melalui definitasi dengan tokoh-tokoh yang disajikan sehingga orang secara tidak langsung mengungkapkan perasaannya. Yang ketiga ada teori ego defensif, beranggapan bahwa dalam hidup ini kita mengembangkan citra diri yang tentu dan berusaha untuk mempertahankan citra diri ini serta berusaha hidup sesuai dengan diri dan dunia kita. Dari media massa, kita memperoleh informasi untuk membangun konsep diri kita, serta pandangan tentang dunia dan juga hubungan sosial. Komunikasi massa membantu memperkokoh konsep diri. Komunikasi memberikan bantuan dan melakukan teknik-teknik pertahanan ego. Yang keempat ada teori peneguhan, yaitu memandang manusia sebagai makhluk yang selalu mengembangkan seluruh potensi dirinya untuk memperoleh penghargaan dari dirinya dan dari orang lain. Komunikasi massa merupakan institusi pendidikan yang menyediakan informasi dan keterampilan yang membantu orang untuk menaklukkan dunia dan juga memberikan kesempatan kepada khalayak untuk mengidentifikasi dirinya dengan tokoh-tokoh yang berkuasa. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami tentang komunikasi massa dan faktor-faktornya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.